Hai semua, ketemu lagi bersama saya Francis di sini dalam catatan enrichment. Pada kesempatan kali ini saya akan coba eh, membawakan satu topik ya, tutorial dari platform Zoom, di mana Zoom eh, update ya, melakukan update pada versi 5.10.1. Nah, di sini saya akan coba, yang pertama saya akan coba tunjukkan updatean terbarunya, di mana kita bisa melakukan share audio ya, share audio with content kita, materi kita to all breakout room. Nah, sebelumnya tuh video saya sebelumnya itu kalau rekan-rekan nanti nonton ya, silakan nonton di link yang di atas ini. Ya, rekan-rekan bisa lihat situ video saya yang sebelum-sebelumnya itu tentang share all to breakout room, tapi hanya berupa materi atau kontennya, audionya belum. Nah, di updatean terbaru dari Zoom ini, rekan-rekan bisa uh, melakukan share audio juga. Ya, jadi share audio with content sekaligus to all breakout room. Oke, bagaimana caranya? Pertama, gini rekan-rekan, perhatikan di sini sudah ada satu partisipan lagi yang bersama saya. Saya coba buat breakout room dulu. Jadi syaratnya harus bikin breakout room dulu ya rekan-rekan. Di sini saya contoh bikin dua aja dulu. Setelah itu uh, create ya, pakai sign automatically aja. Kita create. Nah, oke, setelah create, uh, di sini rekan-rekan silakan langsung kita open uh, all room. Jadi kita masukkan partisipan yang ada ke dalam join ke dalam breakout room. Oke, di sini saya coba masukkan ya. Saya pakai satu device lagi di sini, handphone saya join. Oke. Oke, kita tunggu. Oke. Satu peserta sudah join ya di dalam breakout room. Saya close ini dulu. Nah, setelah terbentuk breakout room dan partisipan-partisipan sudah masuk ke dalam breakout room, baru kita menggunakan fitur ini. Caranya kita share screen, klik. Nah, perhatikan rekan-rekan. Kalau kita belum buat breakout room, fitur ini belum akan tampil. Share to breakout room. Ya, seperti yang tadi saya bilang, rekan-rekan bisa nanti lihat ya di video saya sebelumnya yang tadi saya bilang. Oke. Nah, di sini karena fitur terbarunya tambahannya adalah audio. Jadi share audio with content to all breakout room. Nah, di sini bisa kita melalui YouTube ya. Ya, jadi YouTube itu contohnya ada materi kita di situ, audionya juga akan terdengar di breakout room ya, di semua breakout yang kita bentuk, atau melalui di sini ya. Rekan-rekan perhatikan di atas ada menu advance, bagian advance itu di sini kita pakai yang video. Ya, kalau audio ini nggak bisa rekan-rekan, karena kalau waktu kita klik komputer audio, share soundnya ini disable. Begitupun juga dengan share to breakout room. Jadi dia tidak berlaku untuk komputer audio, ya, dari audio yang ada komputer. Tapi kita pakainya yang ini, video. Oke, kalau komputer audio ini hanya di main room, ya, dari video. Karena kan with content masalahnya kan bicara tentang konten bukan hanya audio. Jadi contoh kita ambil materinya ini, ya, video. Ya, di dalamnya ada materi dan audionya langsung. Kita pilih, otomatis ini aktif kembali nih, rekan perhatikan ya. Langsung terchecklist. Share soundnya kalau belum silahkan di checklist ya. Optimize for video clip juga bisa di checklist. Nah, dan ini perlu kita checklist juga. Share to breakout room. Oke, rekan-rekan seperti itu ya. Setelah itu kita klik tombol share ini yang di sebelah kanan bawah. Kita pilih videonya apa. Contohnya saya pilih video ini. Setelah itu open. Oke, kita tunggu. Ya, ini sudah tampil. Ya, saya akan play. Nanti di sini saya coba pakai satu device lagi ya. Supaya nanti saya akan tampilkan juga disisipkan di materi tutorial ini. Oke, sebentar rekan-rekan. Ya, ini saya play. Ya. Nah, jadi otomatis tampilannya juga pun apa yang saya share itu akan tershare juga di uh, peserta lain yang berada di dalam breakout room. Seperti gini rekan-rekan. Rekan-rekan nanti bisa lihat ya. Seperti gini. Semester ganjil dengan tema analisis sistem produksi produk teknologi transportasi dan Oke, kalau sudah saya stop dulu. Jadi apa yang saya tampilkan ini kontennya bersama suara kita tuh
sudah ke broadcast ke semua breakout room. Oke, setelah itu saya stop share. Oke, itu dia rekan-rekan, sampai di situ ya. Jadi itu fitur terbarunya yang pertama. Fitur yang kedua adalah gini. Rekan-rekan masuk lagi ke breakout room. Rekan-rekan perhatikan, di sini saya close all room dulu. Ya, close all room. Tunggu sebentar ya rekan-rekan. Ya, di sini saya beranggapan ada beranggapan di sini ada 5 room, 5 kelompok. Nah, setiap kelompok itu terdiri dari satu kelompok, contoh 5 peserta atau 6 peserta lah. Ya. Nah, kelompok ini ya, kelompok-kelompok yang sudah terbentuk dalam breakout room ini, suatu saat kita akan butuh lagi. Jadi pada saat adanya pertemuan lagi, kita tidak perlu lagi bentuk kelompok ini, tapi kita bisa simpan, save. Nah, itu fitur terbarunya. Yang mana kita perhatikan rekan-rekan, di sini di bagian bawah itu ada tombol dengan titik 3, kita klik. Nah, ini kita save breakout room. Jadi suatu waktu kalau ada peserta yang lupa, nah, dia harus tanya dulu dan sebagainya. Nah, di sini kita udah simpan ya, save breakout room. Kita simpan aja breakout room ini. Contohnya saya simpan dengan nama breakout, nama roomnya adalah rekayasa perangkat lunak. Saya save. Oke, rekan-rekan ya. Oke, wah ini sepertinya belum tersimpan. Nanti coba kita lihat rekan-rekan. Saya kembali dulu. Nah, untuk bisa mengaktifkan ini rekan-rekan, coba saya simpan dengan nama lain dulu rekan-rekan. Sepertinya sudah tersimpan. Contohnya RPL gitu aja deh. Saya save. Takutnya nama yang sama sudah tersimpan. Saya klik tombol save. Nah, ya benar. Karena sudah ada nama yang sama, jadi seperti gitu ya. Sudah tersave breakout room save. Oke, nah untuk membuktikannya gini rekan-rekan. Dan untuk mengaktifkannya juga pastinya. Rekan-rekan pergi ke fitur ini ya, yang berada di website zoom.us. Pastinya, zoom.us. Rekan-rekan masuk, sign in menggunakan account yang sama dengan yang saat kita masuk ke sini ya. Ke Zoom dengan account yang sama. Di sini saya sudah masuk. Ini dia rekan-rekan. Masuk ke bagian meeting. Oke. Setelah itu rekan-rekan menuju ke upcoming, terus schedule a meeting. Oke. Kita klik schedule a meeting. Nah, fitur ini yang saya bilang bisa kita simpan breakout room ya. Kita bisa menyimpan apa yang sudah kita setel ya. Room-room yang ada di dalam breakout room beserta dengan pesertanya, agar pada suatu saat kita bisa pakai lagi. Kita akan menuju ke meeting tadi, setelah itu schedule meeting. Nah, dan itu dia hanya berlaku hanya pada meeting yang sifatnya requiring meeting ini ya. Nah, kita klik ini ya. Perhatikan rekan-rekan, kita klik ini requiring meeting. Setelah itu referensinya kita pilih yang no fixed time aja. Oke, seperti gini, sudah no fixed time. Selanjutnya kita terus ke bawah. Nah, di sini ada option. Rekan-rekan pilih show. Nah, waktu pilih show, rekan-rekan perhatikan. Di sini ada tampilan atau bagian yang namanya breakout room pre-assign. Ini kita checklist, rekan-rekan coba. Nah, waktu kita checklist, di sini ya rekan-rekan perhatikan. Di sini ada menu seperti gini ya. Pilihan, kita klik. Nah, ini apa yang sudah kita simpan save. Ya, kelompok yang berada dalam breakout room seperti gini. Room-roomnya sudah terbentuk. Kita tinggal panggil sesuai dengan namanya. Nah, suatu saat kita perlu tinggal kita pakai. Ya, pakai kelompok rekayasa perangkat lunak atau RPL yang tadi barusan saya bentuk. Kurang lebih seperti gitu rekan-rekan. Kalau seandainya rekan-rekan bentuknya di luar menggunakan format file CSV, tinggal kita import pakai ini. Import from CSV atau kita create room. Ya, kita bikin room baru kurang lebih seperti gitu ya. Di sini tinggal kita pilih aja ini ya, tombol icon tambah ini, add a room by click ya. Kita tinggal klik aja. Nah, room 1, room 2 dan seterusnya. Room 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kita mau import dari file CSV kita tinggal pakai ini. Setelah itu kita save ya. Maka nanti
di sini akan ada nama roomnya seperti yang kita buat. Bisa juga dari tampilan yang tadi ya, yang di sini tadi yang kita bikin. Ini dia ya, kurang lebih seperti gitu. Asal ingat, hindari jangan sampai nama roomnya sama. Kalau nama roomnya sama kan tidak bisa. Nah, rekan-rekan perhatikan. Nah, untuk menampilkan breakout room pre-assign ini ya tampilan menu ini, pilihan ini, kita harus menuju ke bagian setting rekan-rekan. Ke menu setting yang ada di website Zoom. Ya, kita ke setting. Ya. Oke, setelah itu setelah menu setting, kita cari ke bawah. Sebentar. Kita cari ke bagian breakout room. Nah, ini dia rekan-rekan, breakout room. Ya, di menu setting, terus kita ke breakout room. Nah, tadinya untuk menampilkan yang tadi ya, breakout room pre-assign itu, ini yang kita checklist. Tadinya kalau nggak tampil, itu artinya ini tidak terchecklist. Jadi kita checklist dulu ini, allow host to assign participant to breakout room when schedule. Jadi dengan schedule, makanya dibilang fitur ini hanya berlaku pada meeting yang sifatnya requiring schedule ya, yang berulang lah kurang lebih gitu. Ya, jadi when scheduling. Setelah diaktifkan baru ya, nanti di bagian meeting tadi yang saya bilang, oke, di bagian meeting itu baru nanti menunya akan tampil ya. Menunya akan tampil. Yang ini tadi kita kembali lagi karena tadi saya belum save. Ke schedule meeting. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin pilih ini requiring meeting. Syaratnya emang harus ini requiring meeting, terus saya pilih yang no fixed time aja. Nah, setelah itu di bagian option saya show. Nah, baru ini akan tampil rekan-rekan. Kalau tadi kita di bagian setting, kita di bagian breakout room, kita tidak pilih pilihan yang tadi, nggak diaktifkan, maka ini juga nggak akan ada nih breakout room pre-assign. Kalau sudah, nah ini dia. Setelah itu baru kita save. Oke, ini kita pilih dulu nih. Contohnya kelompoknya namanya RPL atau ini deh. Saya pilih yang rekayasa perangkat lunak, di save. Oke. Oke, seperti gini. Setelah itu saya tinggal save. Oke. Di save dulu rekan-rekan ya. Nah, nanti tinggal kita start this meeting ya, sesuai dengan waktunya no fixed time ya, pastinya no fixed time. Kurang lebih seperti gitu. Ya. Oke, itu dia rekan-rekan. Dua fitur tersebut yang mana kita bisa men-share audio with content to all breakout room. Itu yang terbarunya, audio ya, yang bersama dengan konten. Kalau sebelumnya tidak pakai audio. Terus yang kedua adalah kita bisa menyimpan format dari breakout room ya, room dan nama-nama partisipan. Suatu saat kita butuh itu ya, dengan by scheduling kita di situ bisa buat, tapi no fixed time kita pilihnya ya. Jadi nggak pakai time tertentu, tapi bebas saja ya, waktu yang tidak harus fix. Nah, itu kita simpan. Nah, suatu saat kita mau pakai partisipan yang sama di room yang sama, kita tinggal panggil. Jadi tinggal menggunakan room yang sudah kita save tersebut. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Oke rekan-rekan sekalian, terima kasih. Mungkin kali ini sekian dulu informasi terbaru dari saya tentang updatean terbaru dari Zoom versi 5.10.1. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat dan berguna untuk rekan-rekan sekalian. Sampai berjumpa kembali di dalam catatan enrichment berikutnya.